Romo Marcel mengajak Bapak Uskup dan romo-romo lain, apa Romo? Makan ya Romo? Haruno tidak ikut makan. Pulang demi pengakuan dosa umat. Tepuk tangan dong untuk Romo Haruno. Betul, ketika saya tidak ikut makan bersama, ternyata tidak sia-sia. Saya dapat 38 umat yang bertobat, tidak hanya seekor domba. Ini yang buat kita sukacita, yang buat Minggu Letari hari ini adalah sungguh-sungguh Minggu Sukacita. Mengakhiri renungan ini saya berbicara dua hal. Satu, mari kita sambut Paskah tahun ini dengan sikap tobat yang sungguh-sungguh tulus. Dan saya yakin dengan pertobatan itu, Paskah kita tahun ini adalah Paskah yang sungguh-sungguh sukacita. Lalu yang kedua, mari bersukacita, letare atas pertobatan kita, atas pertobatan orang-orang lain. Karena mereka malas jadi rajin, karena mereka tukang tidur jadi pekerja, karena tukang ngomel jadi santun, karena dia tidak pernah berdoa, rajin berdoa. Yang ikut engkau tak sesat, kau datang supaya yang buta jadi, tak lagi melangkah di jalan gelap. Engkau juru selamat ya Yesus Tuhan, kepadamu saja ku taat penuh. Romo Marcel, para Bapak, Ibu, dan terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini Minggu Prapaskah pekan keempat yang juga kita sebutkan sebagai Minggu Letare, Minggu Sukacita. Paskah kebangkitan Tuhan semakin dekat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu, dan terkasih dalam Kristus, marilah kita sejenak, kita senang hati kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Romo, para Bapak, Ibu, dan terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Baru saja kita mendengarkan bersama kutipan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Bacaan Injil yang cukup panjang. Ada sebagian dari Injil tadi sangat menarik untuk kita perhatikan bersama. Bagian Injil yang saya maksud itu adalah yang ini. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah padanya, pasanglah cincin di jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Ini bagian yang seangkat lagi mengungkap betapa sukacita, betapa bergembira ayah itu yang rupanya dalam waktu yang tidak pendek harus berpisah dengan anak yang ia cintai. Meskipun anak itu sendiri, kita semua sepakat, rupanya ini demikian durhaka. Sangat durhaka, kenapa? Belum saatnya orang tua untuk langsung berikan warisan, tapi dia ini memaksa untuk diberikan warisan. Dan ternyata warisan yang diberikan dihamburkannya dengan sia-sia. Setelah anak itu berubah seperti itu, bapak itu tetap konsisten, yang namanya ia tetap seorang ayah. Ayah yang asli seasli-aslinya.
Ayah yang bagaimanapun diperlakukan seperti apapun oleh anaknya, bahkan seburuk apapun, ia sayang dan sayang pada anaknya. Maka ketika anaknya pergi, ia tidak ada putus-putusnya. Ia sembahyang untuk anaknya, semoga anak saya baik, dan bahkan tidak sembahyang. Mungkin tiap hari menunggu kapan ya anak saya yang bandel itu pulang lagi. Dan betul, penantian penuh kerinduan sang ayah ini terjawabkan ketika sang anak muncul. Dan ketika anak itu masih jauh, ayah itu berlari menyambutnya, memeluknya. Dan tadi kita mendengar apa yang dikatakan sang ayah itu. Ia berkata, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, sepatu yang paling hebat, dan seterusnya. Karena dia mengatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saya berhenti di sini dulu untuk mengulang Injil tadi. Saya akan bertanya sejenak kepada kita semua. Mari kita menduga-duga, mengira gitu. Saya bertanya pada kita semua, kira-kira warna jubah itu warnanya apa kira-kira? Ya, betul. Saya juga menduga warna jubah itu pink, merah, ya, merah mawar. Mungkin bukan hanya jubah, sepatunya juga pink. Dekorasi tempat pesta itu juga semua dominan pink semua. Bunga, kursi, kue-kue, bahkan lembunya pun pink. Dan juga liturgi hari ini saya dengar Om Marcel menggunakan kasula pink, karena ini adalah warna sukacita karena pertobatan. Sukacita karena bertobat. Sudah mati, bangkit lagi, hilang, ditemukan kembali. Jadi kalau kita bertanya, Romo ngapain Romo tidak pakai yang ungu kemarin sekarang pink? Karena hari ini kita diajak bersukacita. Bersukacita semakin dekatnya Paskah. Bersukacita karena pertobatan yang membawa kehidupan, pertobatan yang membuat orang bangkit kembali. Letare, Minggu Sukacita karena pertobatan. Para bapak, ibu-ibu dalam terkasih dalam Kristus, kalau kita rajin baca kitab suci, ngomong rajin nggak nih? Pada baca kitab suci nggak? Kalau kita rajin membaca kitab suci, ternyata banyak sekali kisah tentang sukacita karena pertobatan. Sukacita bergembira karena pertobatan yang terjadi. Misalnya, kisah bertobatnya Sakeus. Sakeus yang tidak dihargai, Sakeus yang tidak diperhitungkan, Sakeus yang disingkirkan itu gara-gara jabatannya sebagai pejabat pemungut cukai. Dia tidak disukai oleh rakyat karena dia mengut cukai atau pajak. Dan betul dia tersingkir. Ditambah lagi mungkin orang tidak suka pada dia, orangnya itu pendek nih, buntek gitu, mungkin bulat gitu. Tapi hidup dia. Dia tidak disukai, tapi begitu dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus mengatakan, Sakeus, hari ini aku akan datang ke rumahmu. Dia begitu sukacita. Dia dari atas pohon melorot ke bawah. Mungkin pusernya baret-baret, tidak masalah. Tapi Yesus datang. Dan dia bertobat. Dan ketika dia bertobat di hadapan Yesus, meskipun orang sekarang bilang, dinyinyirin para tetangga dan orang yang kenal dia, tapi Sakeus yang sukacita bilang begini, Tuhan, seandainya ada orang-orang yang aku rugikan, akan kuganti 4 kali lipat. Dan seterusnya. Itu dikatakan Sakeus dalam suasana pesta. Dan pesta. Banyak orang tahu Sakeus sedang sukacita. Nah ini kisah sukacita karena pertobatan. Saya sudah menyebutkan satu kisah lain mana lagi ya? Yang
dalam kitab suci, bertobat lalu ada sukacita. Kisah yang mana? Kalau diam saja berarti nggak baca kitab suci. Ya, Yesus mempunyai dua kisah lain. Contohnya, betapa berbahagia ketika seorang penggembala domba ia menemukan kembali seekor domba yang tersesat di padang belantara. Maka dia memikul domba yang hilang itu di atas pundaknya dan dia teriak-teriak kepada semua orang, "Mari kita sukacita karena dombaku yang seekor itu yang hilang sudah kutemukan kembali." Yang sukacita tidak hanya Zakheus tadi, tapi juga orang yang menemukan kembali seekor domba yang sesat itu. Padahal dia masih punya domba-domba yang lain. Tapi ketika menemukan yang sesat itu, betapa sukacitanya penggembala domba ini. Nah, ini sudah mendekati kisah yang mirip-mirip domba yang hilang itu. Kisah apa lagi ya? Kisah apa? Ya, sekeping mata uang dirham yang hilang. Yang nggak tahu pokoknya tiba-tiba mata uang itu jatuh di tengah kamar. Padahal di kamar itu ada macam-macam barang. Ada sandal, sepatu, sapu, keset, dan lain-lain. Susah sekali menemukannya. Sekeping uang logam yang dicari tadi ketemu. Maka dia teriak-teriak. Pinjam pengeras suara di kampung itu. "Saudara, saudara." Ada apa nih? "Sekeping uang logamku sudah kita temukan. Saya temukan. Mari bersukacita." Padahal sekeping logam itu untuk beli sesuatu, nggak mencukupi orang sekampung. Tapi yang penting, yang hilang itu sudah ditemukan kembali. Sukacita ketika orang menemukan apa yang hilang. Seperti anak bungsu yang bandel itu, di mana dia lama tidak tampak, mungkin orang menduga sudah mati, muncul dalam keadaan sehat. Lalu ada kisah lagi yang melukiskan betapa sukacita ketika orang bertobat, yaitu, masih ada yang ingat selain tentang domba atau sekeping uang logam tadi? Kisah tentang wanita di sumur Yakub. Wanita kafir ini yang belum mempunyai Allah yang jelas. Dia ngobrol dengan Yesus di sumur Yakub. Dan dia begitu terkagum-kagum, terpesona kepada Yesus, bahkan bertobat. "Kalau engkau punya air yang tidak bikin saya haus lagi, berikan pada saya." Lalu Yesus bilang, "Baik, saya akan berikan air dari saya, tapi dengan syarat, pulanglah, bawalah suamimu ke sini." Dan perempuan itu pun lari ngibrit pokoknya, sambil merem gitu, nggak lihat kiri kanan. Karena sukacita. Yang dibawa kepada Yesus bukan hanya suaminya, tapi orang sekampung. Orang sekampung mendengar dan kagum betapa perempuan ini mengatakan, "Aku sudah menemukan Mesias yang dikatakan dalam kitab suci itu. Mari kita menemui dia di sumur sana." Sukacita. Dia yang kafir akhirnya kenal Yesus. Dia yang tidak bertuhan akhirnya bertuhan, menyembah Allah secara benar. Pertobatan, pengenalan, dan kembali pada Tuhan membuat orang sukacita. Nah, kisah lain juga di dalam kitab suci adalah bertobatnya Lewi atau Matius. Lewi atau Matius begitu dia kenal Yesus, ya tinggalkan cari hidup yang lama dan hidupnya untuk Yesus, untuk Yesus, untuk Yesus. Karena apa? Bersama Yesus ia sukacita. Lalu juga yang bertobat dan akhirnya hidupnya penuh sukacita dan bersemangat adalah seperti Maria Magdalena, seperti bapak tua yang malam-malam datang pada Yesus yang namanya Nikodemus itu, lalu juga Saulus sang pembunuh yang akhirnya bernama baru Paulus itu. Ini semua mengisahkan bahwa pertobatan yang terjadi, kembalinya orang yang sesat, bangkitnya orang yang mati dan hidup kembali, membuat sukacita. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita berada di masa Prapaskah. Masa Prapaskah yang 40 hari itu mengajak kita semua juga berbenah diri. Berbenah diri sebaik-baik mungkin dengan pantang dan puasa, dengan mati raga, dengan berbuat amal kasih.
Dan puncaknya adalah, ayo, setelah berbenah diri selama masa Prapaskah, puncaknya adalah mengaku dosa. Mengaku dosa. Kembali kepada Allah, kembali pada Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama, menempuh hidup yang baru, dan boleh memakai baju yang baru, baju yang terindah, sepatu yang terbaru, sepatu yang terindah, bertobat. Kita lahir kembali, dan sekarang dalam suasana Minggu Letare, Minggu Sukacita. Nah, sekarang saya bertanya lagi nih, ngomong-ngomong ini, sudah pada ngaku dosa belum? Sudah pada ngaku dosa belum? Wah, jawabannya campur-campur, aku rakungu aku. Ada yang bilang sudah, ada yang diem aja. Aku perlu jawabanmu, belum atau sudah, jangan koyo kebu. Ya. Memang kalau kita bertanya dan kita sudah memulai di Rabu Abu selama 40 hari, kita mau ngapain? Dan tadi itu memang kita pantang puasa, mati raga, beramal kasih, dan afdol dan puncaknya adalah orang ngaku dosa. Sehingga usai Prapaskah ini, sehingga puncak kebangkitan bersama Yesus, kita menjadi manusia baru. Mungkin ada yang menjawab saya begini, Romo ini teriak-teriak begini, memang katedral memfasilitasi Romo. Ya, katedral tidak hanya berteriak, paroki kita tidak hanya berteriak, tapi memfasilitasi. Di jadwal ada pengakuan dosa, tanggal 21 Maret, 22 Maret, 23 Maret, dan 24 Maret. Petang dino, bukan 4 tahun, 4 hari. Jadi tidak hanya berteriak, tapi kami memfasilitasi, ada jadwal pengakuan dosa seluas-luasnya. Kapan Romo? Ya pagi ada sampai siang, sore sampai larut malam ada. Kalau saya sendiri ditanya bagaimana Romo tentang tanggal, ya kami juga mencari romo-romo yang memang boleh dipilih di antara romo yang ada. Kami libatkan romo katedral, romo di Puspas ini, romo di Seminari Parung, tapi juga 2 romo SVD dari Biara Sowerdian Cisarua itu, membantu untuk mewujud nyatakan, menemani, mendampingi agar umat betul-betul bertobat. Dan kalau saya catat, saya waktu Senin didatangi 9 orang. Selasa saya didatangi 22 orang. Rabu saya didatangi 24 orang. Kamis hari terakhir saya didatangi 38 orang. Dan saya sebagai romo paroki sangat sukacita. Karena setiap kali yang melayani 3 romo, kalau ini dikalikan 3, berarti ternyata banyak umat di sini yang bertobat. Meski memang tidak dipungkiri yang mengaku dosa kemarin tidak hanya umat katedral, tapi juga yang dari Sentul, dari Sukasari, dan dari Semplak. No problem, karena mereka rindu untuk bertobat. Betul-betul membuat sukacita. Dan Romo Haruno sebagai seorang Romo benar mendamba bagaimana kita bertobat. Karena begitu mendambanya, saya diajak Romo Marcel. Oleh Romo Marcel lah saya diajak. Tanggal 24 Maret saya diajak oleh Romo Marcel bersafari toleransi. Saya diajak datang ke Wihara Danagun yang di Pasar Anyar yang di Pasar Bogor itu, lalu diajak ke Matakin yang ada di Pasar Cumpok, lalu diajak ke Wihara Besar yang di Jalan Batu Tulis, dan yang terakhir ke Pura yang indah sekali di Gunung Salak. Berangkat pukul 8.30, kembali turun lagi sampai di Bogor kira-kira pukul 16.20. Sebagai ungkapan syukur, Romo Marcel mengajak Bapak Uskup dan romo-romo lain, apa Romo? Makan ya Romo? Haruno tidak ikut makan. Pulang demi pengakuan dosa umat. Tepuk tangan dong untuk Romo Haruno. Betul, ketika saya tidak ikut makan bersama, ternyata tidak sia-sia. Saya dapat 38 umat yang bertobat, tidak hanya seekor domba. Ini yang buat kita sukacita, yang buat Minggu Letare hari ini adalah sungguh-sungguh Minggu Sukacita. Mengakhiri renungan ini saya berbicara 2 hal. 1, mari kita sambut Paskah tahun ini dengan sikap tobat
yang sungguh-sungguh tulus. Dan saya yakin dengan pertobatan itu, Paskah kita tahun ini adalah Paskah yang sungguh-sungguh sukacita. Lalu yang kedua, mari bersukacita, letare, atas pertobatan kita, atas pertobatan orang-orang lain. Karena mereka malas jadi rajin, karena mereka tukang tidur jadi pekerja, karena tukang ngomel jadi santun, karena dia tidak pernah berdoa, rajin berdoa. Tuhan memberkati. Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sebelum berkat pengutusan, saya sedikit menggarisbawahi surat edaran terakhir yang disampaikan oleh paroki, bahwa untuk semakin kita mencintai kehadiran Tuhan dalam Ekaristi Kudus, maka diajakkan kepada umat dengan tetap patuh kepada protokol kesehatan dan juga dengan manfaatkan peduli lindungi yang ada. Kita tidak perlu ragu untuk hadir misa mingguan dan juga misa harian. Kita tanpa harus mendaftar, langsung silakan hadir. Dengan umur 6 sampai 100 tahun, umur saya sudah 98 tahun. Ya, 6 sampai 100 tahun, adik-adik boleh menerima berkat di dahi mereka. Kita tanamkan tradisi suci ini, ayo anak-anak kita bawa misa untuk mendapat berkat dari Romo. Lalu juga bahkan ada sejumlah anak-anak kita yang masih sangat kecil pun hadir misa bersama minggu lalu dan juga kiranya minggu hari ini, dengan tentu dibimbing oleh orang tua. Ini pantas kita syukuri. Dan juga semakin longgarnya kita untuk melaksanakan misa mingguan maupun harian, maka di sana hadir juga para pelayan kita, petugas tata tertib, lalu juga untuk KUR, untuk petugas luar biasa dan misioner bisa ditambahkan. Kita hampir kembali pada suasana normal dan kita berdoa terus untuk semuanya semakin membaik, yang artinya akan baik juga bagi keluarga-keluarga kita, bagi pribadi-pribadi kita. Untuk pagi ini, terima kasih Romo Marcel sudah mendampingi kita dan seluruh petugas sehingga semakin memperlancar dan khidmatnya ekaristi kita. Sekali lagi, dengan semangat Minggu Letare, sukacita, kita bersukacita bukan karena apa-apa, tapi kita bersukacita karena kita bertobat kembali kepada Tuhan, kepada keselamatan. Marilah mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara terkasih, kasih sudah selesai.